Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Yutami Dewi, NPM 18321215855. Saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran global. Jadi, adanya aktivitas keuangan, perdagangan, serta industri yang melintasi batasan negara telah membuat batasan tersebut semakin tidak relevan. Dikarenakan munculnya blok perdagangan regional seperti NAFTA, Uni Eropa, serta perkembangan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi. Seperti contohnya saat ini, orang-orang dapat melihat sendiri seperti apa selera dan referensi di tempat lain. Misalnya orang-orang di India yang menonton CNN dan Star TV sekarang secara instan dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Akses informasi semacam itu menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Ketersediaan dan ledakan teknologi informasi seperti telekomunikasi telah selamanya mengubah sifat persaingan global. Batas geografis serta jarak tidak lagi menjadi kendala dalam merancang strategi untuk pasar global. Di sisi lain, tidak hanya perusahaan yang bersaing secara internasional, tetapi juga mereka yang memiliki basis rumah akan terpengaruh secara signifikan oleh persaingan dari seluruh dunia. Perusahaan pada dasarnya adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, membeli, memproduksi, dan memasarkan, serta mengirimkan produknya. Adapun materi pertama yaitu Information Technology and Global Competition, yaitu teknologi informasi dan kompetisi global. Perkembangan teknologi seperti transportasi, kapal laut, mengubah sifat perdagangan dunia. Sejak 1980-an, ledakan informasi teknologi khususnya telekomunikasi, perdagangan elektronik atau e-commerce telah mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis pun semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Real-time management merupakan informasi yang dimiliki tentang keadaan operasi perusahaan dalam waktu yang nyata, serta secara rutin sebuah perusahaan dapat mengetahui penjualan hari sebelumnya hingga sesudahnya, dan dapat diperingatkan tentang peristiwa atau tren yang sedang terjadi sekarang. Pada pertengahan tahun 1990-an, Volvo menghadapi dilema rantai pasokan klasik. Setengah tahun perusahaan mendapati dirinya memiliki persediaan mobil ramah lingkungan yang berlebihan. Tim penjualan dan pemasaran pun merespon dengan tepat, yaitu mengembangkan program penawaran, diskon, dan potongan harga yang agresif untuk mendorong kendaraan ramah lingkungan ini melalui saluran distribusi. Dan program ini bekerja dengan baik. Dan Volvo pun keluar dari banyak dealer. Kisah ini khas dari jenis pemutusan hubungan yang terlalu umum di perusahaan manufaktur, terutama yang mengandalkan distribusi multi-tier, ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagi data atau pengetahuan real-time dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah dan kesalahan yang mahal dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk menghindari masalah yang terjadi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan real-time.
seperti pengecer Walmart mendapat informasi dari toko mereka di sekitar dunia setiap 2 jam sekali melalui telekomunikasi. Analisis industri pun mengatakan bahwa mantan pemimpin Walmart tertinggal karena keterlambatannya dalam memasang teknologi informasi point of sale yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang inventaris dan penggerak produk. Akses seperti itu sekarang mungkin karena kemajuan dalam penyimpanan elektronik dan teknologi transmisi telah memungkinkan. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi telah memeras sebagian besar kelonggaran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berputar-putar dalam perusahaan. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, kini dilakukan oleh electronic data interchange untuk mengurangi waktu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pelanggan dapat menempatkan pesanan kecil sesuai kebutuhan setiap minggu, dan barang pun dapat dikirim dalam waktu 2 hari. Selanjutnya adalah online communication. Penjualan pada panggilan lapangan pada dasarnya terikat dengan kantor pusat regional. Karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas, dapat bertindak secara independen di lapangan. Karena komputer, laptop, sekarang dapat dibersihkan secara online dari otoritas yang diperlukan. Ini dapat mengurangi waktu dalam penjualan dan dapat meningkatkan produktivitas. Seperti contohnya, sebuah laboratorium di California dapat menutup harinya pada pukul 5 sore waktu setempat ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat itu terus bekerja pada masalah desain dan menyerahkannya ke London pada akhir hari, serta melanjutkan pekerjaan dan menyerahkannya pekerjaan yang dari Jepang dan London kembali ke California. Akhirnya penggunaan telekomunikasi meningkatkan efisiensi internal perusahaan dengan cara lain. Misalnya ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasinya yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan, menggunakan konferensi video di jaringan informasi global, mengatur presentasi untuk personal yang relevan, tersebar di seluruh dunia, dan menghindari perjalanan. Selanjutnya adalah electronic commerce atau e-commerce. Tidak ada saluran pemasaran lain selain e-commerce di mana pendapatan tumbuh dengan cepat. Bisnis dapat tumbuh tanpa hambatan oleh kebutuhan membangun ruang komersional dan memperkerjakan staf penjualan. Seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour di Prancis, dan Metro di Jerman, tidak akan hilang dalam waktu dekat. Internet telah secara mendasar mengubah harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, daya banding harga, dan layanan. Bahkan pengecer tradisional dapat memanfaatkan e-commerce. Pada tahun 2007, pengecer rantai tradisional menyumbang 39% dari penjualan online dengan tingkat pertumbuhan 18%. Seperti contohnya Walmart,
perusahaan Amerika Serikat terbesar dengan penjualan tahunan sebesar 375 miliar US dollar. Bahkan secara kreatif mencoba memperkerjakan bintang TV sehingga dapat meningkatkan penjualan online untuk memperluas bagian online di luar negeri. Sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan, raksasa retail itu mengumumkan pada April 2008 untuk membuka cabang keperdagangan elektronik di negara terbesar di Amerika ini, di mana ia berencana untuk menginvestasikan 725 dolar US untuk memenuhi permintaan konsumen yang tumbuh sangat cepat. Banyak konsumen yang diteliti dengan baik dan berpengetahuan luas tentang pembelian prospektif mereka di internet sebelum mereka tiba di ruang atau toko. Harapan baru tersebut akan bergema di seluruh dunia yang akan mempengaruhi setiap bisnis secara domestik atau global. Selanjutnya yaitu e-company. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat struktur organisasinya. Ketika informasi mengalir lebih cepat di seluruh dunia dan jumlah titik penyaringan antar sumber informasi dan pengguna informasi menurun, sifat bagian organisasi di perusahaan multinasional akan berubah secara drastis. Semakin banyak perusahaan multinasional yang menggunakan server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi di antara karyawan. Selanjutnya ada faster product diffusion, yaitu dampak nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus hidup produk yang menjadi lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia yang semakin tidak dapat dipertahankan. Tren ini sudah tercermin di banyak pasar produk. Selanjutnya yaitu global citizenship. Faktor kontribusi penting lainnya dalam globalisasi pasar adalah penyebaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kewarganegaraan global bukan lagi sekedar ungkapan dalam kamus. Ini menjadi sama konkretnya dengan perubahan dan arus perdagangan. Faktanya, ukuran arus perdagangan konvensional mungkin sudah tidak berguna lagi. Lingkungan global dengan demikian menuntut strategi yang mencakup banyak batas dan selera nasional, dan yang mengintegrasikan operasi perusahaan melintasi batasan nasional. Strategi ini bersifat global dan telah melampaui otoritas etnosentris yang berfokus pada negara asal atau orientasi polisentrik, yaitu berfokus pada multinegara dari banyak perusahaan multinasional di pertengahan abad ke-20. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi orientasi geosentris yang memandang seluruh dunia pasar sebagai pasar potensial. Materi yang kedua yaitu global strategi atau strategi global, merupakan ujian utama dari perusahaan yang dikelola dengan baik adalah mampu menyusun, mengembangkan, dan menerapkan strategi global yang efektif. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi ekonomi skala dunia atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global
mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Perusahaan yang beroperasi pada skala global perlu mengintegrasikan strategi mereka di seluruh dunia. Berbeda dengan multinasional atau multidomestik. Pada global industri, didefinisikan sebagai industri di mana posisi kompetitif perusahaan di suatu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak hanya kumpulan industri dalam negeri, tetapi juga serangkaian industri yang saling terkait, yang bersaing satu sama lain pada basis yang sama. Kekuatan pasar bergantung pada sifat perilaku dan struktur saluran distribusi. Munculnya konsumen di pasar negara berkembang seperti Cina dan India, konvergensi gaya hidup dan selera, misalnya McDonald di Moskow dan Stoichnaya Vodka di Amerika. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya komputer pribadi dan di internet. Meningkatnya perjalanan internasional menciptakan konsumen global yang mengetahui produk dari banyak negara. Dorongan untuk skala dan cakupan ekonomi lebih lanjut dibantu oleh manufaktur yang fleksibel. Selanjutnya yaitu kompetitif industri struktur adalah konseptualisasi kedua yang berguna dalam memahami sifat strategi global. Ini mengidentifikasikan faktor struktural utama yang menentukan kekuatan kompetitif dalam suatu industri dan akibatnya profitabilitas industri. Persaingan tidak terbatas pada perusahaan dalam industri yang sama. Jika perusahaan dalam suatu industri secara kolektif tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan, insentifnya akan tinggi bagi pendatang baru di pasar. Namun, pendatang tersebut perlu mempertimbangkan waktu dan investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kapasitas baru atau tambahan. Dan kemungkinan kapasitas tersebut dikembangkan oleh pesaing yang ada. Dan kemungkinan perubahan permintaan pelanggan dari waktu ke waktu. Persaingan tidak langsung juga datang dari pemasok dan pelanggan, serta produk atau jasa pengganti. Selanjutnya yaitu competitive advantage atau keunggulan kompetitif adalah konseptualisasi ketiga yang berguna dalam mengembangkan dan memahami strategi dalam skala global. Perusahaan dapat mengadopsi strategi yang berbeda untuk keunggulan kompetitif yang berbeda juga. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif ketika mampu memberikan manfaat yang sama seperti pesaing, tetapi dengan biaya yang lebih rendah, atau memberikan manfaat yang melebihi produk pesaing. Dengan demikian, keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggannya dan keunggulan superior dan keuntungan superior untuk dirinya sendiri. Adapun keuntungan penggerak pertama versus kerugian penggerak pertama.
Bagi banyak perusahaan, teknologi adalah kunci sukses di pasar, di mana kemajuan signifikan dalam kinerja produk yang diharapkan. Sebuah perusahaan menggunakan kepemimpinan teknologinya untuk inovasi yang cepat dan pengenalan produk baru. Waktu pengenalan semacam itu di pasar global merupakan bagian integral dari strategi perusahaan. Namun penyebaran kalian teknologi berarti bahwa setiap keunggulan teknologi itu akan bersifat sementara. Sehingga perusahaan tidak boleh merasa puas. Perusahaan akan perlu beralih ke sumber keuntungan sementara berikutnya untuk tetap menjadi yang terdepan. Selanjutnya yaitu pendekatan berfokus pada pesaing. Black & Decker, produsen perkakas yang berbasis di Amerika Serikat, beralih ke strategi global, menggunakan kekuatannya di bidang biaya dan kualitas serta waktu dan pengetahuan. Pada tahun 1980-an, posisi Black & Decker terancam oleh pesaing kuat Jepang, Makita. Strategi Makita dalam memproduksi dan memasarkan produk berstandar global di seluruh dunia membuatnya menjadi produsen berbiaya rendah dan memungkinkannya untuk terus meningkatkan pangsa pasar dunianya. Di dalam perusahaan, wilayah kekuasaan internasional Black Decker dikombinasikan dengan chauvinisme nasionalis untuk menghambat koordinasi dalam pengembangan produk dan pengenalan produk baru yang mengakibatkan hilangnya peluang. Selanjutnya yaitu pendekatan berfokus pada pelanggan. Lauder adalah salah satu contoh perusahaan yang baik yang menggunakan biaya serta kualitas, waktu dan pengetahuan, dan sumber daya keuangan dalam mencari keuntungan. Yang sudah berkembang dari bisnis kosmetik kecil milik wanita menjadi salah satu produsen dan pemasar produk perawatan kulit, make up, serta parfum dan perawatan rambut yang berkualitas tinggi di dunia. Untuk mencapai prestasi seperti itu terletak pada kemampuannya untuk menjangkau konsumen di hampir seluruh dunia, pada kekuatan internalnya, dan pada keragaman portofolio mereknya. Sejak awal operasi internasionalnya, perusahaan selalu melakukan penelitian mendalam untuk menentukan kelayakan dan kompatibilitas produknya dengan setiap pasar tertentu. Selanjutnya yaitu hyper competition, yaitu mengacu pada fakta bahwa semua perusahaan dihadapkan pada bentuk persaingan yang agresif, yang lebih ketat daripada persaingan oligopolistik atau monopolistik. Tetapi bukan persaingan sempurna, di mana perusahaan tidak dapat mempengaruhi pasar sama sekali. Untuk persaingan ini menyebar tidak hanya di industri teknologi tinggi yang bergerak cepat seperti komputer dan industri yang deregulasi seperti maskapai penerbangan, tetapi juga di industri yang secara tradisional dianggap lebih tenang seperti makanan. Selanjutnya yaitu interdependensi, adalah saling ketergantungan perusahaan modern.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah teknologi yang digunakan dalam berbagai produk di berbagai industri meningkat karena akses ke sumber daya membatasi beberapa banyak kompetensi khusus yang dapat diperoleh perusahaan. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi luar untuk dapat membangun produk yang mutakhir. Karena sebagian besar perusahaan yang beroperasi secara global dibatasi oleh kurangnya teknologi yang diperlukan, maka perusahaan harus memanfaatkan teknologi luar secara optimal dan diperlukan standarisasi komponen tingkat tertentu. Yang ketiga yaitu global marketing strategi. Perusahaan multinasional semakin banyak menggunakan pemasaran global dan telah sangat sukses, misalnya Nestle. Dengan nama merek yang umum yang diterapkan pada banyak produk di seluruh negara. Dan Coca-Cola dengan tema ikan globalnya, Xerox dengan kebijakan leasing globalnya, dan penjualan data komputer dengan strategi langsung. Tetapi pemasaran global bukan tentang menstandarisasi proses pemasaran secara global. Meskipun setiap elemen proses pemasaran atau desain produk, posisi produk dan merek, nama merek, kemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan, periklanan, promosi dan distribusi akan menjadi kandidat untuk standarisasi. Jadi standarisasi adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran global. Dan itu dapat digunakan oleh perusahaan tergantung pada campuran kondisi pasar produk, tahap pengembangan pasar, dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Jadi dengan kata lain, strategi pemasaran global hanyalah salah satu komponen perusahaan dari strategi global. Selanjutnya ada pun benefit of global marketing. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama, yaitu pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, peningkatan preferensi pelanggan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. Pengurangan biaya. Yang pertama, ini muncul dari penghematan, baik tenaga kerja dan bahan. Ketika beberapa fungsi pemasaran nasional dikonsolidasikan, pengeluaran personal dikurangi melalui penghindaran kegiatan duplikasi. Biaya juga dapat dihemat dalam memproduksi iklan global dan komersil dan memproduksi materi promosi dan kemasan. Yang kedua yaitu peningkatan produk dan efektivitas program. Ini mungkin sering menjadi keuntungan terbesar dari strategi pemasaran global. Ide yang relatif langka di area bisnis ini menjadi program globalisasi yang mengatasi keberatan lokal untuk memungkinkan penyebaran ide. Pemasaran yang baik seringkali dapat meningkatkan efektivitas program. Bila diukur secara global, secara tradisional, research and development telah terkonsentrasi di negara kantor pusat sebuah perusahaan global. Selanjutnya adalah preferensi pelanggan yang ditingkatkan. Kesadaran dan ingatan akan suatu produk di seluruh dunia akan meningkatkan nilainya. Strategi pemasaran global ini akan membantu
membangun pengakuan yang dapat meningkatkan preferensi pelanggan. Dan meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia, semakin banyak orang yang akan terpapar pesan di berbagai negara. Jadi pesan pemasaran yang sama, baik yang dikomunikasikan melalui merek, kemasan, atau iklan, akan memperkuat kesadaran pengetahuan dan sikap orang terhadap produk tersebut. Seperti contohnya Pepsi memiliki tema yang konsisten dalam komunikasi pemasarannya di seluruh dunia, yaitu kemudahan dan kesenangan sebagai bahan dari pengalaman minuman Pepsi dimanapun di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu peningkatan keunggulan kompetitif. Dengan memfokuskan sumber daya ke dalam jumlah program yang lebih kecil, strategi global dapat memperbesar daya saingnya. Meskipun pesaing yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya untuk mengembangkan program berkualitas tinggi yang berbeda untuk setiap negara, sedangkan perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak dapat. Menggunakan strategi pemasaran global yang terfokus dapat memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk bersaing dengan pesaing yang lebih besar dengan cara yang efektif. Namun, manfaat paling penting dari strategi global adalah bahwa seluruh organisasi mendukung suatu gagasan sehingga meningkatkan peluang keberhasilan gagasan tersebut. Seperti Avis membuat kampanye global yang mengkomunikasikan gagasan, yaitu kami nomor 2. Oleh karena itu, kami akan berusaha lebih keras. Tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada karyawannya. Akibatnya, seluruh organisasi akan bekerja sama untuk memenuhi janji global tersebut. Selanjutnya yaitu limit to global marketing. Meskipun batas-batas negara mulai kehilangan signifikasinya, baik sebagai penghalang psikologis maupun fisik, di berbagai bisnis internasional, keragaman lingkungan lokal, khususnya lingkungan budaya, politik, hukum, masih memainkan peran penting, bukan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penghambat pengembangan strategi pemasaran global, karena masih memperdebatkan masalah yang diangkat lebih dari 30 tahun yang lalu, seperti melawan kekuatan penyatuan versus fragmentasi dalam mengembangkan strategi operasional di sepanjang rantai nilai. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Research and Development, Operation and Marketing Interface, di mana manajer pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bagaimana area fungsional lainnya, seperti research and development dan operasi, mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan pemasaran mereka, serta bagaimana fungsi tersebut dapat dipengaruhi. Yang pertama yaitu Research and Development atau Operational Interface. Teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk, yaitu kumpulan ide yang terkandung dalam produk, dan teknologi proses, yaitu kumpulan ide yang terlibat dalam pembuatan produk, atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggabungkan bahan baru dan menghasilkan produk jadi. Namun ini akan cenderung hanya berfokus pada teknologi terkait produk sebagai kekuatan pendorong daya saing perusahaan.
teknologi produk mungkin tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan, kecuali jika dicocokkan dengan kemampuan manufaktur yang memadai. Sebagai contoh, pertimbangan industri mobil. Research and development sangat penting saat ini bagi pembuatan mobil dikarenakan produsen berada di bawah tekanan luar biasa untuk menyediakan jenis mobil yang lebih inovatif. Pelanggan akan terus meningkatkan standar mereka dengan gaya, kualitas, keandalan, dan keamanan. Pada saat yang sama, produsen akan menghadapi tantangan teknis yang sulit di bidang energi dan lingkungan. Mereka harus melakukan perbaikan terus-menerus dalam penghematan bahan bakar kendaraan dan pengurangan emisi dimanapun di dunia. Meskipun peningkatan lebih lanjut dapat diperas dari mesin pembakaran internal, produsen melihat ke depan untuk teknologi kendaraan, dan pada akhirnya kendaraan sel bahan bakar berbasis hidrogen. Biaya pengembangan dari perubahan infrastruktur yang diperlukan untuk mengambil langkah ke teknologi bahan bakar sangat mengejutkan, karena akan jadi masuk akal bagi produsen mobil untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan untuk memajukan industri secara keseluruhan dan dengan lebih cepat. Untuk mengurangi biaya research and development, General Motors bekerja sama dengan mitra aliansinya lebih dari 50 proyek pengembangan teknologi bersama, mulai dari perlindungan pejalan kaki dan arsitektur listrik. Selanjutnya yaitu operations atau marketing interface. Konflik yang terjadi secara terus-menerus antara operasi manufaktur dan divisi pemasaran merupakan keuntungan bagi divisi manufaktur jika semua produk dan komponen distandarisasi untuk memfasilitasi produksi berbiaya rendah dan terstandarisasi. Adapun standarisasi komponen inti merupakan kebijakan produk global yang berhasil mengamanatkan pengembangan produk universal atau produk yang memerlukan tidak lebih dari perubahan untuk adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi pengguna yang berbeda. Selanjutnya yaitu keluarga desain produk. Sebuah varian dari standarisasi komponen ini melibatkan desain produk yang juga memungkinkan bagi perusahaan yang memasarkan berbagai produk yang sangat luas karena perbedaan budaya dalam pola penggunaan produk di seluruh dunia untuk menuai manfaat skala ekonomi. Misalnya Toyota menawarkan beberapa model mobil berdasarkan konsep desain yang serupa, mulai dari model Lexus hingga Toyota dan Corolla. Banyak fitur Lexus yang diterima dengan baik oleh pelanggan dan telah diadopsi ke dalam jajaran Toyota hanya dengan beberapa modifikasi kecil. Dalam prosesnya, Toyota mampu memangkas biaya pengembangan produk dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya yaitu produk universal dengan semua fitur. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan menstandarisasi komponen inti atau desain produk. Salah satu varian komponen dan standarisasi produk adalah mengembangkan produk universal dengan semua fitur yang dituntut dimanapun di dunia.
Contohnya Canon Jepang telah melakukan dengan sukses, yaitu kamera dengan model yang lebih baru. Canon mengidentifikasi serangkaian fitur umum yang diinginkan pelanggan dalam sebuah kamera. Selanjutnya yaitu produk universal dengan positioning berbeda. Produk universal dapat dikembangkan dan mempertimbangkan segmen pasar yang berbeda. Dengan demikian, produk universal dapat diposisikan secara berbeda di pasar yang berbeda. Jadi disinilah promosi pemasaran memainkan peran utama untuk mencapai prestasi tersebut. Standarisasi produk atau komponen tidak selalu berarti bahwa standarisasi produk atau lini produknya sempit. Seperti contohnya pabrik mobil Jepang secara bertahap memperluas penawaran produk mereka sambil memasarkannya dengan sedikit adaptasi di berbagai dunia. Selanjutnya yaitu marketing atau research and development interface. Baik R&D maupun aktivitas manufaktur secara teknis berada di luar tanggung jawab manajer. Namun pengetahuan manajer pemasaran tentang kebutuhan konsumen itu sangat diperlukan dalam pengembangan produk. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, perancang dan insinyur produk cenderung memaksakan spesifikasi teknis mereka pada produk daripada menyesuaikan dengan apa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya yang kelima yaitu regionalization of global marketing strategy. Jadi beberapa perusahaan seperti General Motors mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur atau mungkin tidak mau mengatur operasi yang memaksimalkan fleksibilitas dan mendorong integrasi lintas batas negara. Di luar, berbagai perbedaan budaya, politik, ekonomi, realitas organisasi juga dapat mengganggu kemampuan perusahaan multinasional untuk mengejar strategi pemasaran global. Jadi, integrasi sering ditentang oleh anak perusahaan asing yang ingin melindungi independensi relatif historis mereka dari perusahaan induk mereka. Dalam menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk integrasi yang lebih besar dan kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada secara lebih efektif. Adapun perusahaan yang telah mulai mengeksplorasi penggunaan strategi regional di Eropa, Amerika Utara, dan lingkar Pasifik. Strategi regional ini dapat didefinisikan sebagai subsidi silang dari pertempuran pangsa pasar dalam mengejar keuntungan produksi, branding, dan distribusi regional. Jadi untuk menghadapi kekuatan regional tersebut secara proaktif, 3 strategi tambahan perlu dipertimbangkan. Adalah seperti cross subsidy of market, yaitu subsidi silang pasar, mengacu pada perusahaan multinasional yang menggunakan keuntungan yang diperoleh di pasar di mana mereka memiliki posisi kompetitif yang kuat untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Selanjutnya yaitu identifikasi segmen pasar. Identifikasi segmen pasar yang lemah tidak akan tercakup oleh perusahaan di pasar asalnya. Seperti pembuat TV Jepang menggunakan TV portable, layar kecil untuk memasuki
pasar besar TV Amerika Serikat. Contoh klasik lainnya adalah masuknya Honda ke pasar sepeda motor Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Honda menawarkan mesin kecil dan ringan yang terlihat aman, dan kelas rekreasi yang muncul dengan kampanye iklan. Anda dapat bertemu orang-orang terbaik dengan Honda. Sebelum Honda masuk, pasar sepeda motor Amerika Serikat ditandai dengan polisi, personel militer, dan penjahat. Honda akhirnya melepas diri dari paradigma yang ada tentang sepeda motor dan berhasil membedakan dirinya dengan menutupi ceruk yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya adalah use of the lead market concept. Solusinya mungkin dengan melihat persyaratan utama dari setiap pasar secara bergantian. Pasar utama adalah pasar di mana persaingan lokal yang unik memelihara standar produk dan layanan untuk diadopsi oleh seluruh dunia dari waktu ke waktu. Contoh kasus klasik adalah teknologi fax. Siemens di Jerman telah mengembangkan keunggulan teknologi yang cukup besar dalam teknologi fax pada tahun 1970-an. Namun karena reaksi hangat dari pasar domestiknya, perusahaan Jemar meninggalkan dan berkonsentrasi pada peningkatan sistem. Sementara itu, merasakan permintaan yang kuat dalam teknologi ini, perusahaan Jepang terus berinvestasi dalam teknologi fax dan memperkenalkan aliran mesin yang lebih baik dan terjangkau di Jepang serta di luar negeri dengan dukungan kekuatan pasar lokal. Selanjutnya yaitu marketing strategies for emerging market. Salah satu aspek penting dari globalisasi pasar adalah pentingnya pasar negara berkembang yang dikenal dengan 10 pasar berkembang, yaitu termasuk Cina, India, Indonesia, Rusia, dan Brasil. Jadi ketika suatu perusahaan multinasional dari Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang mencari pertumbuhan, mereka tidak mempunyai pilihan selain bersaing di pasar berkembang yang besar, meskipun adanya ketidakpastian dan kesulitan dalam melakukan bisnis. Basis konsumen yang luas yang terdiri dari ratusan juta orang, khususnya pasar kelas menengah, akan berkembang secara pesat. Perusahaan lokal dari pasar negara berkembang juga mengasah keunggulan mereka secara kompetitif, menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan oleh perusahaan multinasional asing. Mereka dapat bersaing dengan perusahaan multinasional lainnya dengan mengakarkan diri di pasar domestik atau regional. Seperti contoh Honda yang menjual skuter, sepeda motor, dan mobil ke seluruh dunia. Dengan kekuatan teknologi mereka, serta kualitas dan daya tarik mereknya yang unggul, dapat memasuki pasar India dengan bersaing secara langsung
dengan kekuatan Honda yang akan menjadi usaha sia-sia bagi para pesaing India. Sebagai gantinya, Bajaj yang merupakan produsen skuter India memutuskan untuk menekankan lini skuter murah melalui sistem distribusi yang luas dan jaringan layanan pinggir di jalan yang berada di mana-mana. Meskipun Bajaj tidak dapat bersaing dengan Honda dalam hal teknologi, Bajaj mampu menghentikan terobosan Honda dengan melayani konsumen yang mencari mesin murah dan tahan lama. Demikian pula contohnya seperti Jollibee Foods, sebuah perusahaan makanan cepat saji milik keluarga di Filipina, mengatasi serangan dari McDonald's di pasar dalam negeri dengan tidak hanya meningkatkan standar layanan serta pengiriman, tetapi juga mengembangkan menu dalam persaingan yang disesuaikan dengan selera lokal orang Filipina. Selain makanan mie dan nasi yang dibuat dengan ikan, Jollibee mengembangkan burger yang dibumbui dengan bawang putih serta kecap, yang menangkap lebih dari setengah bisnis makanan cepat saji di Filipina. Dengan menggunakan resep serupa, perusahaan Filipina ini kini telah mendirikan puluhan restoran di pasar tetangga dan sekitarnya, termasuk Hong Kong, Timur Tengah, hingga California. Direktur yang berasal dari pasar negara berkembang dapat berdiri dengan manajemen dalam keputusan tentang bagaimana melanjutkannya di Asia. Dengan membantu perusahaan barat mengukur dampak keputusan yang dibuat di negara asal pada pelanggan di mitra tuan rumah, dan membuat strategi pemasaran yang lebih sesuai untuk membuat perusahaan menjadi lebih menarik bagi pelanggan di wilayah yang berkembang secara pesat ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu competitive analysis. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif dari waktu ke waktu. Namun penilaian yang cermat terhadap posisi kompetitif perusahaan juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis posisi kompetitif yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT ini membagi informasi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan selanjutnya menjadi aspek positif, yaitu kekurangan dan peluang, sedangkan aspek negatif yaitu kelemahan dan ancaman. Faktor internal yang dapat dilihat sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada dampaknya terhadap posisi perusahaan, yaitu mereka mungkin mewakili kekuatan untuk satu perusahaan, tetapi kelemahan secara relatif untuk yang lain, dan mencangkup semua bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, serta strategi distribusinya. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman bagi satu perusahaan dan peluang bagi perusahaan lain, termasuk perubahan teknologi, undang-undang, perubahan sosial budaya, dan perubahan di pasar atau posisi kompetitif. Dengan demikian, analisis SWOT ini akan dapat membantu eksekutif pemasaran
mengidentifikasi berbagai strategi alternatif. Adapun salah satu kelemahan analisis SWOT yaitu cenderung membujuk perusahaan untuk menyusun daftar daripada memikirkan apa yang akan benar-benar penting bagi bisnis mereka. Dan ini juga dapat menyajikan daftar yang dihasilkan secara tidak kritis, tanpa prioritas yang jelas. Seperti contohnya peluang yang lemah mungkin muncul untuk mengimbangi ancaman yang kuat. Yang lebih jauh, yaitu menggunakan kekuatan perusahaan melawan kelemahan pesaingnya yang dapat berhasil sekali ataupun 2 kali, tetapi tidak untuk beberapa interaksi strategis, karena pendekatannya hanya dapat diprediksi dan pesaing akan mulai mempelajarinya dan mengakalinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.